Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Mempawah, khususnya dalam hal ini kepada masyarakat di Desa Sungai Pondok Besar, Kecamatan Sagedong, tentang pentingnya menjaga kebersihan dan bahaya dari penyakit DBD. Seperti kita ketahui bahwa di Kabupaten Mempawah telah terdapat 594 kasus masyarakat yang terjangkit penyakit ini, yang mana 11 diantaranya meninggal dunia. Untuk itu, tujuan kami dalam melakukan penyuluhan ini untuk mencegah bertambahnya masyarakat yang terpapar oleh penyakit ini. Demam berdarah adalah penyakit yang sudah sangat sering kita jumpai di Indonesia. Penyakit ini sama sekali tidak bisa kita remehkan. Mengapa? Sudah banyak korban jiwa yang disebabkan dan diakibatkan oleh penyakit ini. Jadi penyakit demam berdarah adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus tinggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk ini memiliki ciri yaitu memiliki garis putih di sekitar kaki dan badan, aktif pada siang hari, sore hari, malam hari, dan yang ketiga yaitu suka di tempat-tempat yang lembab seperti airan yang tergenang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah ini muncul ketika 4 sampai dengan 10 hari terinfeksi demam berdarah yang meliputi demam tinggi. Demam tinggi ini adalah demam yang di atas 34 derajat Celcius. Selanjutnya adalah nyeri otot. Yang ketiga adalah sakit kepala. Sakit kepala ini biasanya sakit kepala yang di belakang mata. Selanjutnya adalah ruang-ruang pada kulit seperti merah. Selanjutnya adalah kelelahan dan mual. Dan termasuk juga tidak nafsu makan. Selanjutnya adalah pendarahan ringan. Pendarahan ringan seperti mimisan. Jika gejala-gejala ini semakin memarah, maka dianjurkan untuk periksa ke dokter. DBD atau demam berdarah memiliki 3 tahapan atau fase. Tahapan yang pertama adalah fase demam, yang kedua adalah fase kritis, dan yang ketiga adalah fase pemulihan. Setiap fase memiliki gejala dan resiko yang berbeda. Pada fase demam, gejalanya adalah kenaikan suhu tubuh secara tiba-tiba, disertai dengan sakit kepala, nyeri otot dan sendi, nyeri pada belakang mata, dan muntah atau mual. Resikonya pada fase ini dapat terjadi dehidrasi, sehingga penderita harus tetap dipastikan memiliki cairan tubuh yang cukup hingga melewati fase ini. Fase yang kedua adalah fase kritis. Pada fase ini gejalanya adalah suhu tubuh rendah secara tiba-tiba, disertai dengan kebocoran plasma yang ditandai dengan tekanan darah yang rendah, denyut nadi yang lemah, serta tanda-tanda shock. Resiko pada fase ini adalah karena adanya kebocoran plasma darah, keluar pembuluh darah, dan shock hipometrik, sehingga dapat menyebabkan kegagalan organ atau bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Pada fase yang ketiga atau fase pemulihan, gejalanya adalah suhu tubuh kembali normal, kembalinya selera makan, dan peningkatan trombosit secara bertahap. Risiko pada fase ini adalah dapat terjadinya komplikasi lanjutan serta seringnya terjadi overhydration, sehingga penderita yang berada di tahap ini tetap harus ditangani dan dipantau dengan ketat. Nah, setelah kita mendengarkan gejala dari demam berdarah, ada beberapa pertolongan pertama ketika kita terjangkit demam
itu mengurangi kegiatan-kegiatan berat dan memperbanyak istirahat. Yang kedua, meminum banyak air putih minimal 2 liter per hari. Yang ketiga, kompres pada bagian yang panas. Yang keempat, minum obat pereda nyeri apabila panas tinggi. Dan yang terakhir, apabila 2-3 hari masih terdapat gejala yang sama bahkan memburuk, segera konsultasi dokter atau konsultasikan terkait. Ada beberapa cara untuk menangani penyakit DBD ini, yaitu yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya, terutama sampah-sampah botol yang menampung air-air bekas hujan maupun yang lainnya. Yang kedua adalah tutup rapat tempat penampungan. Yang ketiga adalah pasang kawat anti nyamuk. Yang keempat ada gunakan kelambu saat tidur untuk mencegah nyamuk masuk di saat kita tidur. Baik, berikut adalah cara pencegahan demam berdarah ini yang bisa disebut DBD yang efektif. Yang pertama, melakukan gerakan TKM+. Gerakan TKM+ merupakan cara paling efektif untuk mencegah perkembangan nyamuk DBD, nyamuk yang menjadi penyebab penularan DBD. Yang pertama adalah kompres. Dengan membersihkan tempat-tempat orang buang air seperti bak mandi, drum, ataupun ember secara rutin setidaknya seminggu sekali. Hal ini mencegah infeksi nyamuk berkembang biak di air yang tergenang. Kemudian yang kedua ada menutup. Kita dapat menutup rapat tempat-tempat yang bisa ditampung air seperti buang air, drum, ataupun wadah lainnya agar nyamuk tidak dapat masuk ke sana. Kemudian yang ketiga ada mengubur. Kita dapat menyingkirkan atau mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air seperti kaleng, ban bekas, botol, ataupun plastik. Barang-barang ini sering menjadi sarang nyamuk jika kita bersihkan. Kemudian di plus, kita dapat mengupayakan gerakan tambahan seperti menggunakan kelambu saat tidur, memasang kawat perkasa di jendela, memakai lotion anti nyamuk, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan kita dapat melakukan fogging secara berkala di daerah yang rawan juga bisa diserang nyamuk. Ada beberapa program pemerintah dalam menanggulangi demam berdarah di Indonesia, yaitu dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, mengkampanyekan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang DBD, cara penularan dan langkah pencegahannya. Yang kedua, dengan melakukan pengasapan atau fogging dan memberikan larva sendiri di daerah rawan untuk mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk melakukan gotong royong, membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk seperti bak mandi, tempat penampungan air dan sampah. Yang keempat, memantau kasus DBD secara berkala untuk mengidentifikasi dan menangani wabah lebih awal. Yang kelima, meningkatkan fasilitas dan akses layanan kesehatan untuk penanganan kasus DBD termasuk penyuluhan tentang gejala dan penyebabnya. Dan yang terakhir, mengembangkan dan mempromosikan vaksin DBD sebagai salah satu upaya pencegahan. Nah, itu merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam pencegahan demam berdarah. Maka dari itu, bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan menjaga kebersihan di sekitar rumah, sekolah, dan kerja. Ajaklah tetangga untuk melakukan kerja bakti membersihkan saluran air, halaman rumah, serta tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dan begitu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa, sekolah-sekolah, serta lembaga-lembaga masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Mari jadikan lingkungan kita bebas dari nyamuk melalui gotong royong dan kebersihan bersama. Pada para pemimpin komunitas, RT, RW, dan pihak terkait, kami mengajak untuk memantau, melakukan sosialisasi kepada warga. Kami dari Dinas Kesehatan juga bekerjasama dengan sektor lain untuk program ini, mulai dari sekolah, kantor, hingga tempat umum. Jadi untuk itu, dari pemaparan yang telah kami sampaikan, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah memerlukan kontribusi dan kerjasama dari masyarakat secara keseluruhan sehingga upaya-upaya yang telah kami sampaikan tadi dapat terlaksana dan kasus demam berdarah di Kalimantan Barat khususnya di desa Sungai Purun Besar dapat berkurang dan tidak lagi bertambah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santio. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata.